Haleluya. Terima kasih Pastor Nisa. Thank you. Good morning church. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, greetings to all our SIB Life family members yang berada di Lumut atau Tronoh di Perak, maupun kamu yang berada di Lembah Kelang saat ini, ataupun Anda yang berada di Sabah, Sarawak dan juga di Singapura. Welcome home. Selamat datang ke SIB Live. Now, if you are first time with us, pertama kali bersama-sama dengan kami, terima kasih karena bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. I would like to welcome you to SIB Live. Welcome home. Haleluya. You know, seperti Anda perhatikan, saya berada di SIB Live di Ipsut. Ya, saya sangat excited. You know, seperti saya katakan tadi dalam first service, I miss the smell of the sanctuary. Saya rindu betul bau gereja kita, you know, ataupun bau sidang. I really miss the environment, you know. Tapi apa yang membuat saya betul-betul rindukan adalah kehadiran Anda semua di dalam gereja pada pagi hari ini. Really, ya, agak lain sedikit kerana sunyi sedikit. Apapun begitu, you know, seperti yang pasti saya katakan tadi, bulan hadapan kita akan buka ibadah kita untuk physical service, walaupun 15 orang, you know, jangan lepaskan peluang, register bila minggu hadapan datang nanti ada link yang disediakan, okay? Don't miss it. Alright, so beberapa minggu yang lalu, dua minggu yang lalu ya, tepatnya 2 minggu yang lalu, okay, saya dan isteri dan keluarga saya, kami pergi ke Miri untuk, you know, for short holiday trip. Dan bila kami kembali ke Kuala Lumpur, ya, kami kembali hanya saya, isteri saya dan 2 orang anak kami. Dan anak sulung kami, David, berada di Miri. Kami tinggal di Miri sebab kerana dia masih lagi belajar secara online dan mereka belum lagi pergi ke sekolah. Dan yang kedua, kenapa dia memilih untuk tinggal di Miri? Sebab ada cousin dia, okay? Cousin dia. Jadi ada geng dia lah gitu. Nah, jadi sebelum kami meninggalkannya di Miri, saya bagi dia briefing, saya dan isteri saya bagi reminder, jangan lupa, you know, brush your teeth, dan berus gigi waktu kamu bangun pagi, sebelum tidur berus gigi, jangan lupa sembayang, you know, sebelum makan, you know, sebelum tidur pun sembayang juga. You know, jadi saya mengingatkan dia, you know, kerana ini adalah satu pola atau pattern corak hidup yang kami sudah pupuk, you know, dalam kehidupannya sejak dari kecil lagi, ya. Dan kami selalu ingatkan dia, jangan lupa ini, jangan lupa itu dan sebagainya, ya. Now, berbicara mengenai corak hidup atau pola hidup, tanpa kita sadar cara hidup kita, ya, sebenarnya kita menghidupi satu corak hidup tertentu, ya. Pertanyaannya adalah sama ada corak hidup yang kita pilih ini adalah membawa kepada kehidupan ataupun kepada kehancuran. Ya. Memiliki corak dalam kehidupan kita membantu kita untuk melihat, untuk membuat jangkaan, to predict our future, menjangkakan bagaimana kira-kira masa depan kita. Corak hidup kita, pattern ataupun pola hidup kita ditentukan juga dengan siapa yang kita menjadi orang-orang yang tempat kita bergaul, siapa yang kita dengar, buku apa yang kita baca, ya, apa yang masuk dalam pikiran kita, ya. Memiliki corak hidup yang benar membantu kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, masyarakat kita, persekitaran kita, our society today ada corak-corak tertentu, ya, di mana kita harus mengikuti corak tersebut jika kita mau menjadi sebahagian daripada masyarakat, ya. Jadi ada orang yang memilih untuk tidak mengikut corak yang sudah sedia ada, ya. Mereka melanggar peraturan, mereka tidak mau ikut. Nah, oleh itu kalau orang itu tidak mengikut corak yang sedia ada, makanya semua orang akan memandang serong terhadap orang tersebut, ya. Jadi pada hari ini kita tahu bahwa hidup kita pada hari ini, siapa kita pada hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, semua ini adalah hasil daripada pilihan kita. Kita memilih menghidupi corak hidup yang seperti apa. Nah, pada pagi hari ini, saya memulakan khotbah saya dengan pertanyaan ini. Corak hidup siapa yang Anda ikuti? Corak hidup siapa yang kita ikuti? Ya, adakah kita mengikuti corak hidup Tuhan? Adakah kita mengikuti corak hidup dunia, ya? Ataupun adakah kita mengikuti corak yang kita buat sendiri, di mana sedikit-sedikit ambil sedikit daripada Tuhan, ambil sedikit daripada dunia, campur adalah versi kita sendiri.
Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam Alkitab bahasa Inggris menggunakan perkataan pattern. So do not conform to the pattern of the world. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, tanpa kita sedar jemaat-jemaat semua, selama ini kita hidup mengikut corak dunia dan kadang-kadang kita tertanya-tanya, mengapa hidup saya tidak mengalami berkat yang seperti firman Tuhan katakan? Why? Ya. Ada beberapa kali saya melakukan counseling dengan beberapa orang jemaat kita juga. Mereka bertanya, "Pastor, kenapa ini terjadi dengan saya?" Ya, dan saya lihat ini terjadi karena corak hidup dia. Ya. Jadi jemaat-jemaat, semua yang kita alami dalam kehidupan kita ini ditentukan dengan corak hidup kita. Jadi, corak hidup siapa yang kita ikuti? Ya, corak hidup siapa yang kita ikuti? Dalam Keluaran pasal 25, Allah sudah menetapkan corak-corak secara spesifik kepada Musa bagaimana dia harus membangun kemah pertemuan itu, the tabernacle. Ya, jikalau Anda mengikuti siri khotbah kitab Keluaran ini, Anda akan tahu ya bahwa kemah pertemuan itu, the tabernacle itu adalah gambaran ataupun cermin kepada Yesus Kristus. Ya, dan selain itu, tabernacle itu ataupun kemah pertemuan itu adalah corak yang Tuhan berikan kepada kita untuk bagaimana dia dapat menyatakan, memanifestasikan kehadirannya di tengah-tengah umatnya, yaitu kita. Haleluya. Dan pada minggu lepas, kau masih ingat, Pastor Dan sendiri berkhotbah mengenai mengapa pola ataupun corak Tuhan untuk menyambut hadirat Tuhan. Mengapa kita harus mempersiapkan diri kita, commit ourselves ya untuk membangun rumah Tuhan, untuk mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Alright? Nah, jadi hari ini saya ingin khotbah mengenai apa? Corak, pattern, corak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak tahu ataupun sudah lupa bagaimana rupa dia, itu apa tabernacle Musa ataupun kemah pertemuan itu. Nah, saya tunjukkan gambarnya di sini. Oke. Nah, jadi kemah pertemuan itu terbagi kepada 3 bahagian. Yaitu bahagian yang di luar yaitu pelataran, dalam Inggrisnya adalah outer court. Kemudian yang tertutup itu dalam kemah itu adalah yang pertama adalah ruang kudus ataupun ruang suci. Dan yang di dalam, di mana terletaknya tabut perjanjian itu adalah ruang maha kudus. Atau dalam terjemahan yang lain digunakan maha suci, Holy of Holies. Nah, beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai tabut perjanjian di mana diletakkan di dalam ruang maha kudus, Holy of Holies. Jadi pada hari ini, saya ingin menyentuh mengenai 3 perabot ataupun 3 objek yang terdapat di dalam ruang suci, the holy place, yaitu apa? Yang pertama adalah meja roti sajian, yaitu table of the showbread dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua, kandil ataupun kaki dian, ya, the golden lampstand. Dan yang ketiga adalah meja ukupan, the altar of incense. Dan kita akan lihat bagaimana ketiga objek ini, perabot yang di dalam ruang kudus ini adalah corak ataupun pattern yang kita harus ikuti sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Amen. Haleluya. Are you guys ready? Now, mari kita mulakan dengan objek yang pertama, yaitu meja roti sajian. Ya, dalam Keluaran pasal 25 ayat 23 hingga 30. Right? Karena masa saya tidak akan baca ayat tersebut, namun saya akan menyentuh beberapa ayat itu nanti. Nah, jadi meja roti sajian ini di atasnya terdapat 12 ketul roti. Apakah maksud meja roti sajian ini? What's the meaning of it? Yang pertama, meja roti sajian ini berbicara mengenai peruntukan Tuhan kepada umatnya. God's provision to His people, peruntukan Tuhan kepada umatnya.
Dalam Imamat pasal yang ke-24 ayat 5 hingga 9 berkata begini. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bunda daripadanya. Ayat 6, engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Dan ini berbicara mengenai meja roti sajian. Ya, jadi 12 roti ini ya diatur di hadapan Tuhan. Nah, jikalau Anda ingat dalam Imamat pasal 24 ayat 8 saya baca teruskan, setiap hari Sabat, ini Allah bagi kepada Musa. Setiap hari Sabat ia yaitu para imam harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Nah, kalau Anda masih ingat dalam Keluaran pasal 16 ayat yang pertama hingga 36 ya di mana Allah menunjukkan dirinya sebagai sumber kehidupan, the source of life, roti hidup kepada bangsa Israel dengan cara apa? Memberikan mana roti dari surga kepada mereka sewaktu mereka berada di padang gurun. Masih ingat? Ya. Jadi meja roti sajian ini ya merupakan satu peringatan, satu peringatan ya kepada kebaikan Tuhan, kepada perjanjian Tuhan kepada umatnya apabila dia menyediakan peruntukan, provision kepada 12 suku Israel. Ya, dan 12 suku ini ya was represented dari apa? Dengan menggunakan apa? 12 roti tersebut. Haleluya. Nah, jadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus adalah roti hidup. Amen. Ayat yang ke-51 dalam pasal yang sama. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, ini Yesus berbicara mengenai apa? Perjamuan kudus yang kita ambil setiap bulan. Nah, ada gereja yang mengambilnya setiap minggu. Ya. Dan ini berbicara mengenai perjamuan kudus. Yesus mau kita makan roti yang melambangkan dagingnya dan minum air anggur yang melambangkan darahnya. Karena hanya Yesuslah yang dapat memuaskan keinginan kita. Hanya Yesuslah yang dapat memenuhi segala kekosongan keinginan yang ada di dalam diri kita. Are you guys following me? Ya. Now, kamu tahu ayat ini ya sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Karena apa? Yesus tahu, Yesus tahu bahwa kita sebagai manusia, kita lapar, kita sangat dahagakan dengan bermacam-macam perkara yang ada di dunia ini. Ya, kita lapar, kita desperate, kita terdesak dengan apa? Kita lapar dengan status. Ya, rakus, kita mau ada status, kehormatan, ya. Kita lapar akan atau hubungan, intimacy, ya. Kita lapar akan apa? Anak, perkawinan, ya. Ada orang yang sampai melupakan Tuhan gara-gara dia mau kawin. Ya, dia bilang, tidak pedulilah, dapat orang yang bukan Kristen pun tidak pedulilah, yang penting saya kawin. Wow. Yesus tahu kita ada jenis-jenis kelaparan seperti ini, ya. Kita lapar dengan banyak jenis perkara dalam ada dunia ini. Dan kamu tahu apa? Yes, bila kita mendapatkan apa yang kita mau daripada dunia ini, kita dikenyangkan hanya untuk sementara. Tapi bila kita ada Yesus, kita makan daging dan darah Yesus. Yesus sebagai roti hidup. Jika ada Yesus dalam kehidupan kita, kita akan kenyang untuk selama-lamanya. Amen. Hanya Yesus yang dapat memuaskan kita. Hanya Yesus yang dapat memenuhi segala keperluan dan keinginan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, setiap keperluan kita hanya dapat dipenuhi oleh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Nah, perkara yang kedua, ya, meja roti sajian ini berbicara mengenai persekutuan, fellowship, persekutuan, ya.
Di dalam firman Tuhan, setiap kali berbicara mengenai makan-makan, bila ada orang berkongsi meja untuk makan, ini berbicara mengenai persekutuan, a covenant relationship, persekutuan perjanjian. Sama seperti Abraham makan, ada fellowship bersama-sama dengan Tuhan di dalam Kejadian pasal 18, kamu boleh baca, ya. Jadi meja roti sajian ini berbicara mengenai hubungan intim, fellowship antara Tuhan dengan umatnya. Dalam kalau kamu masih ingat, dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat 9 hingga 11, kalau kamu masih ingat, beberapa minggu yang lalu saya khotbah mengenai hal ini juga. Setelah Allah memberikan Musa itu 10 hukum tersebut, apa yang berlaku? Musa dan para tua-tua Israel naik ke gunung Tuhan dan mereka makan bersama-sama di hadapan Tuhan. They had a meal with the Lord. Haleluya. Nah, acara makan-makan itu tidak seperti kita pada hari ini. Kita makan-makan, mau kasih kenyang, just mau catch up sebenarnya. Pada zaman itu, bila kamu makan-makan bersama-sama, itu berbicara mengenai perjanjian hubungan yang intim, fellowship. Haleluya. Jadi, bila makan di hadapan Tuhan, eating in the presence of God, ini berbicara mengenai bagaimana bangsa Israel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah kita pada hari ini. Tuhan mengajak kita, mengundang kita untuk memiliki hubungan yang intim bersama-sama dengannya melalui pengorbanan anaknya Yesus. Yesus itu melalui tubuh Yesus yang kita makan, dan juga darah Yesus yang kita minum. Itu adalah perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada amin? Meja roti sajian itu adalah satu peringatan kepada kita. Peringatan bagaimana Tuhan mahu memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan kita manusia. Tuhan bukan saja mau menjadi penyelamat kita. Tuhan bukan saja mau menjadi Tuhan yang menyediakan bagi kita. Tuhan bukan saja mau menjadi penyembuh kita. Kamu tahu apa? Tuhan mau memiliki hubungan, memiliki persekutuan dengan Anda dan saya. Haleluya, amen. Haleluya. Jadi jangan kita hanya cari Tuhan bila kita memerlukan Dia. Karena Dia mau selalu ada fellowship, ada persekutuan dengan kita. Nah, pertanyaan saya pada kita, bila kali terakhir Anda meluangkan waktu dengan Tuhan? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan pada hari-hari ini? Apakah corak hidup Anda pada hari-hari ini? Adakah Anda meluangkan waktu dengan Tuhan? Atau Anda bangun pagi saja terus sibuk dengan pekerjaan Anda. Bangun pagi mandi terus langsung buat kerja sendiri. Fokus kepada apa yang saya mau, saya mau achieve ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini, begitu. Sehingga kita melupakan Tuhan. Corak siapakah yang Anda ikuti? Tuhan bukan saja mau memiliki persekutuan, fellowship dengan kita secara individu, tapi apa? Dia juga mau memiliki persekutuan dengan kita secara kolektif, sebagai umatnya, sebagai keluarganya. Nah, masih ingat di mana di atas meja roti sajian itu ada 12 roti, bukan satu, tapi 12 roti. Dan 12 roti ini melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara bahwa Tuhan mau ada hubungan persekutuan dengan setiap umatnya. Tiada satupun yang terkecuali. Nah, apa maksudnya di sini? Ingat dalam pembacaan kita tadi, pada setiap hari Sabat, yaitu dalam konteks kita pada hari ini hari Minggu lah. Pada setiap hari Sabat, imam akan masuk. Dia akan membawa 12 ketul roti yang baru, yang fresh, menggantikan 12 ketul yang dibawa pada minggu lepas. Ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita harus di-refresh, harus diperbaharui setiap minggu, setiap hari Sabat, yaitu setiap hari Minggu. Are you guys following me? Wow, ini sangat luar biasa. Jadi jangan kita menganggap bahwa mana ada orang tahu kalau saya datang pergi gereja hari ini. Minggu lepas saya sudah pergi gereja. Minggu lepas saya sudah join online service begitu. Jadi minggu ini kalau saya tidak datang pun tidak ada kesan juga bahwa itu tidak orang tahu. No, tangkap
corak ini, tangkap pattern ini. Setiap minggu ada roti yang baru, ada hubungan yang baru, ada fellowship, ada makan, ada persekutuan yang baru bersama dengan Tuhan dan umatnya. Makanya setiap hari Minggu merupakan kerinduan kami untuk melihat setiap Anda jemaat-jemaat Tuhan connected dengan Tuhan, connected dengan sesama Anda, karena ini adalah corak yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita orang-orang percaya. Ya, mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Ya. Jadi saya beritahu dengan Anda, pada minggu yang beberapa hari yang lalu saya sempat message, tiba-tiba saya teringat dengan satu orang daripada jemaat kita, ya, dia seorang working adults. Jadi saya message dengan dia lah, sudah lama tidak message dia kan, terus tiba-tiba teringat saya message dia. Dan saya tanya dengan dia, kau di mana sekarang? Dia kata, Pastor, saya bekerja di typing. Saya bilang di typing Perak. So saya tahu bahwa dia bekerja di KL. Dia tanya, berapa lama kau di sana? Dia kata, Pastor, saya pun tidak tahu berapa lama. Memang kerana dia kerja based on site, okay. Saya katakan, tapi kau kan join online service kan? Dia bilang, oh ya Pastor, yes. Itu yang dia selalu lakukan, dia beritahu. Pastor, itu yang saya selalu lakukan. Saya join online service, join online cell, dan juga kadang-kadang saya dapat melihat dia mengikuti We Pray kita. Ya, wow. Dimanapun dia berada, dia bagi waktu. Dia tahu bahwa ini adalah corak, ini adalah pattern, ini adalah pola yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Tuhan mau bersekutu bukan sahaja dengan kita secara pribadi, tetapi dengan sesama, dengan semua umatnya. Yang menangkap ini katakan amin. Haleluya. Corak siapa yang Anda ikuti? Corak siapa yang Anda ikuti? Kita ikut corak dunia atau kita ikut corak Tuhan? Nah, mari kita beralih pula kepada objek yang kedua ataupun perabot yang kedua, yaitu kandil ataupun kaki dian, okay, the lampstand, ya. Itu terdapat di dalam pasal yang ke-25, Keluaran 25 ayat 31 hingga 40, ya. Dan Anda juga boleh membaca mengenai kandil ini di dalam Imamat pasal 24 ayat 1 hingga 9, ya. Dalam ayat 31 hingga 40, Allah dengan secara detail membagi arahan, membagi satu instruction kepada Musa bahawa cara kandil ini dibuat haruslah dengan sangat teliti. Nah, dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 hingga 21, ya, Allah berbicara mengenai ini. Ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Ayat 21, di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Nah, tidak seperti roti sajian yang hanya seminggu sekali, okay, imam akan pergi sana seminggu sekali. Kandil ataupun lampstand ini, kandil ataupun kaki dian ini harus diisi dengan minyak zaitun 2 kali 1 hari. Maksudnya setiap hari para imam akan datang untuk mengisi, refill, ya, kaki dian tersebut, ya. Jadi harus kamu tangkap ini, prinsip ini, Kaki dian ini berfungsi untuk menerangi ruang kudus tersebut, the holy place, kerana tidak ada tingkap, ya. Dalam kemah itu tidak ada tingkap di mana ada cahaya masuk, tidak ada. Jadi yang menerangi ruang kudus tersebut adalah kaki dian. Nah, selain fungsi kaki dian ini, selain daripada menerangi kawasan ruang kudus itu, selain itu memudahkan para imam untuk melakukan tugas mereka, kaki dian ini juga berbicara mengenai Yesus, Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber terang. Dia adalah light of the world. Okay? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 15 mengatakan begini, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amen. Ya. Yesus beritahu kepada kita semua dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus memanggil kita, mengajak kita untuk mengikuti dia, kerana dia adalah
terang dunia. Jikalau Anda di dalam kegelapan, Anda di dalam keraguan, ada banyak kebingungan yang kamu hadapi, kamu tidak pasti mengenai masa depan kamu, ya, sepertinya masa depan kamu suram, kamu tidak dapat melihat apa-apa. Solusinya senang saja, ikut corak Tuhan, ikut Yesus, karena Yesus adalah terang yang akan menyinari kegelapan dalam kehidupan Anda. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Nah, bila Anda bingung, Anda dalam masalah, kemuskilan, dunia mengatakan, hey, tanya kawan kamu tuh, hey, cek dalam Google, hey, cek saja di social media, tanya saja itu social media influencer, apa yang orang cakap begitu. Itu cara dunia. Tapi corak Tuhan, bila kamu dalam kemuskilan, kamu dalam kegelapan, kamu tidak tahu mana arah tuju, ikut Tuhan, ikut corak Tuhan, karena Tuhan adalah terang yang menyinari. Ada amin? Haleluya, haleluya. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah menetapkan satu corak bagi kita. Orang percaya kita harus bersinar. Amen. Kita harus bersinar dimanapun kita berada. Karena Kristus ada dalam diri kita, ada terang dalam kehidupan kita. Makanya hidup kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang menangkap hal ini katakan amin. Haleluya. Nah, pertanyaan saya sekali lagi. Corak siapa yang Anda ikuti? Corak siapa yang Anda ikuti? Nah, sekarang ni saya mau berbicara mengenai bentuk, shape kaki dian tersebut. Ya, Tuhan memilih kandil itu untuk dibentuk seperti bunga badam, okay? Almond tree, okay, bunga badam. Ada tujuan dia, okay? Karena pada zaman itu, alright, memang di Timur Tengah bunga badam ini akan menghasilkan bunga pada akhir bulan Januari dan awal Februari. Dan kata the root words dalam bahasa Ibraninya adalah shaket. Maksudnya apa? Percepatkan, to hasten. Maksud apa? Tuhan tidak akan terlambat dalam menunaikan janjinya kepada umatnya. Dia tidak akan melengah-lengahkan waktu. Amen. Apa yang Tuhan janjikan, dia akan jadikan. Jadi bentuk daripada kaki dian tersebut mengingatkan kita akan janji Tuhan yang selalu tepat waktu, tepat pada waktunya. Ada amin? Itu adalah pattern yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dunia boleh saja memberikan apa janji-janjinya kepada kita semua, tapi kita tahu kita tidak boleh berharap kepada janji dunia. Mari kita lihat lagi, apa lagi simbol kepada kandil ataupun kaki dian tersebut. Ya, dalam ayat 31, ya, Tuhan berkata kepada Musa, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Nah, ini tidak terlalu jelas kalau berbanding dengan English. In English translation, dikatakan begini, you are to make a lampstand out of pure hammered gold. It is to be made of one piece, satu emas. Ya, so emas kaki dian tersebut harus diketuk daripada satu biji emas, satu bongkar emas sahaja. Dan ini berbicara mengenai, ya, Kristus menjadi satu dengan gerejanya, tubuhnya. Ya, Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Ada amin? Ya. Nah, kalau kamu lihat gambar daripada kaki dian ini, ya, terdiri ada 7 tangkai. 3 tangkai di kiri dan kanan. Nah, tiga tangkai di kiri kanan ini total jumlahnya adalah 6. Nah, 6 di dalam firman Tuhan adalah berbicara mengenai nombor yang melambangkan manusia, 6. Dan di tengah-tengah itu ada satu cabang itu. Dan cabang ini yang membuatkan total jumlah lampu di kaki dian itu adalah 7. Dan 7 berbicara perfection, ya, kesempurnaan. Dan inilah kita hanya akan sempurna di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 berkatakan begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini adalah corak yang kita harus ikut. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kenapa bila kita tinggal di dalam Kristus, kita akan dapat berbuah banyak. Amen. Siapa daripada anda pada pagi hari ini mau terus berbuah bagi Yesus dalam musim ini? Angkat tangan. Alright, the chat box katakan saya mau. Amen.
Haleluya. Nah, ada satu lagi bahagian penting, dari kandil ini yang harus ada untuk ia tetap menyala. Apakah itu? Minyak zaitun, the fuel, minyak itu. Tanpa adanya minyak, macam mana cantik pun kaki Dian tersebut, ia gagal untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai lampu. Dia perlu ada minyak. Nah, minyak ini berbicara mengenai apa? Roh Kudus. Kita hanya dapat bernyala, bersinar jikalau ada Roh Kudus dalam kita. Mengapa ada di antara kita sudah tidak berapi-api lagi, tidak berapi-api lagi untuk Tuhan? Mengapa di antara kita sudah tidak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan? Mengapa kita sudah tidak bersemangat untuk hidup? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Ada di antara Anda kepenatan dalam pekerjaan Anda. Ada di antara Anda sudah muak, sudah bosan dengan apa yang berlaku di persekitaran Anda. Apapun yang Anda lakukan, pekerjaan, Anda berhubung dengan orang yang lain, orang yang akan mengasihi, kamu rasa macam tidak artinya, macam there's no life, there's no spark, tidak api. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Ya. Dunia mengatakan apa? Give up, just mengalah sajalah, tidak harapan, ya. Janganlah kau bercakap sama orang lain lagi, janganlah kau pergi church lagi, janganlah kau bergaul dengan orang-orang percaya lagi. Mereka mengecewakan, mereka semualah. Itu cara dunia. Tapi corak Tuhan, jikalau Anda merasa kering, Anda sudah merasa bahwa Anda tidak dapat menyala lagi. Corak Tuhan adalah izinkan Roh Kudus memenuhi hidup Anda. Berdoa pada pagi hari ini agar Roh Kudus datang memenuhi Anda, ya, memenuhi Anda sekali lagi supaya Anda tetap berapi-api, berkobar-kobar untuk Yesus. Amen. Haleluya. Ya, corak siapa yang Anda ikuti? Bila Anda merasa down, Anda merasa sedih, bila Anda merasa kehilangan, you feel lost, ya, corak siapa yang Anda ikuti? Adakah Anda mengikuti corak dunia, corak Anda sendiri, atau Anda mengikuti corak Tuhan? Amen. Nah, objek yang terakhir, objek yang terakhir adalah meja ukupan. Altar of incense. Nah, meja ukupan ini terdapat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 hingga 10. Nah, kerana masa, saya tidak akan menyentuh terlalu detail mengenai meja ukupan ini, tapi ada beberapa perkara yang saya mau kongsikan pada kita yang boleh kita pelajari, yang menjadi corak yang kita harus ikuti dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam Keluaran pasal 30 ayat 7 hingga 8, Harun diperintahkan untuk membakar dupa ataupun kemenyan di mesbah tersebut, di meja ukupan tersebut, ya, setiap pagi, senja dan setiap hari sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya. Api yang digunakan untuk membakar dupa tersebut bukanlah api sembarangan yang di mana-mana saja diambil. No. Api yang digunakan untuk membakar dupa atau kemenyan tersebut diambil daripada mesbah korban bakaran yang terdapat di bahagian pelataran di luar tempat kudus. Ya. Jadi setahun sekali itu imam tinggi itu, imam agung itu akan datang meletakkan darah di meja ukupan tersebut, karena ada 4 tanduk di meja ukupan tersebut, dan meletakkan darah di sana untuk sebagai simbolik pengudusan, penyucian. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan, dupa ataupun kemenyan selalu dikaitkan dengan doa. Daud, ya, di dalam Mazmur 141 ayat 2 mengatakan begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini berbicara mengenai apa? Mezbah ukupan. Nah, di dalam penglihatannya dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat para tua-tua, dalam Wahyu pasal 5 ayat 8 mengatakan ini, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu adalah doa orang-orang kudus. Nah, kemenyan berbicara mengenai doa orang-orang kudus, doa orang-orang percaya. Jadi, meja ukupan adalah simbol kepada doa yang dipanjatkan oleh umat Tuhan.
Are you guys following me so far? Haleluya. Jadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah seperti bau kemenyan yang naik ke atas. Bau kemenyan ini hasil daripada kemenyan yang selalu dibakar. Makanya ya, tugas para imam adalah untuk membakar kemenyan pagi, waktu pagi, siang dan malam. Itu bicara bahwa kehidupan doa kita itu harus berlangsung setiap waktu, sepanjang hari. Bukan hanya pada waktu kita mau makan kita berdoa, bukannya pas sebelum kita tidur kita berdoa, bukannya pada hari Minggu saja kita berdoa. No, setiap hari. Sama seperti dupa atau kemenyan yang dibakar di bait suci setiap hari. Begitulah kehidupan doa kita. Ada amin? Ya, doa-doa kita menjadi doa yang kudus kerana adanya Yesus Kristus. Remember, masih ingat di mana setahun sekali Pak Imam Tinggi akan meletakkan darah ke 4 bucu ataupun 4 tanduk di meja ukupan tersebut sebagai simbolik kepada pengudusan, dan itu bicara mengenai penyucian. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan kerana apa? Yesus telah mati bagi kita dan darahnya telah tercurah bagi kita. Makanya doa-doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Bila anda memerlukan pertolongan dalam kehidupan anda, bila anda mengalami jalan yang buntu, you need clarity. Adakah anda berdoa? Jika anda membuat keputusan yang penting dalam kehidupan anda, adakah anda berdoa? Jika anda sedang mencari teman hidup, adakah anda berdoa ataupun anda ikut cara dunia? Corak siapakah yang anda ikuti? Corak Tuhan atau corak dunia? Haleluya. Anda mungkin berkata, Pastor, sebenarnya setiap kali berdoa, Pastor, saya sebenarnya takut kalau saya salah doa. Mana tahu kata-kata saya salah, nanti Tuhan tidak jawab doa saya ataupun Tuhan, panah saya begitu dengan petir kerana saya salah doa. Ya, makanya Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 34 berkata begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Now, di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan Christ Jesus intercede for us, bersyafaat bagi kita. Haleluya. Ya, meja ukupan di ruang kudus ini berbicara mengenai perantaraan Kristus bagi pihak kita. Yesus Kristus menjadi wakil kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi Kristus bersyafaat bagi kita dan Kristus adalah dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Makanya hidup kita, doa-doa kita diperkenankan oleh Tuhan. Amen. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kerana Kristus kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Kita boleh bersekutu dengan Allah Bapa di syurga. Kerana Kristus. Amen. Haleluya. No, saya ingin tutup dengan ini. Tuhan sudah memberikan beberapa corak pattern melalui firman-Nya di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Cabaran dia saat ini adalah kamu semua tahu mengenai tabut perjanjian, Anda sudah tahu mengenai meja ukupan, Anda sudah tahu mengenai kandil ataupun kakidian, ya. Anda sudah tahu mengenai how should I say, the showbread, ya, meja sajian itu, ya. Cabaran dia saat ini adalah apa respon kita kepada corak-corak yang sudah Tuhan tetapkan ini. Ada beberapa orang mungkin akan berkata, oh Pastor bagus ini corak, ini ide yang bagus ini. Mungkin ada orang menganggap sebagai ide yang bagus, hanya cadangan. Tapi mungkin ada di antara orang yang bilang, oh no way, saya tidak akan ikut itu. Ya. Lain-lain orang akan bereaksi, memiliki reaksi yang berbeza mengenai corak-corak ini. Bagaimana dengan Anda pada pagi hari ini? Adakah Anda mau mengikuti corak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Atau Anda membuat corak Anda sendiri? Ya. Nah, salah satu sebab mengapa anak saya, dia mempunyai kebiasaan untuk memberus gigi. Ya, anak saya yang pertama, David, dia ada kebiasaan untuk memberus gigi waktu dia bangun pagi dan sebelum dia tidur. Kerana apa? Dia sudah ada pengalaman giginya sakit, giginya rosak dan berlubang. Pernah kena bawa pergi jumpa dokter, kena drill dan sebagainya. Dia tahu sakitnya macam mana.
Dia tahu bahwa itu terjadi karena dia dahulu memilih corak hidup yang tidak sehat, di mana bila dia makan yang manis-manis semuanya dia tidak mau berus gigi, dia mau tidur saja. Ya. Dan karena pengalaman itu dia bertobat. Oke, saya gunakan istilah bertobat. Makanya dia memilih untuk hidup sesuai dengan corak hidup yang sehat, yaitu berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Nah, saya belajar daripada pengalaman anak saya ini. Dia tahu kesakitannya jika dia tidak mengikuti corak hidup yang benar. Makanya dia mengubah hidupnya. Dan hari ini bukan saja dia terus dengan corak hidup yang sehat seperti itu. Dia bahkan mengingatkan dan mengajar adik dia. Hey, Gavin, don't forget to brush your teeth in the morning, before you sleep. Dia selalu mengingatkan. Bahkan dia report dengan saya, Daddy, Gavin tidak berus gigi. Karena dia tahu adik dia tidak ikut corak hidup yang benar. Sebab kalau adik dia tidak ikut corak hidup yang benar, adik dia akan menderita seperti dia dulu. Bagaimana dengan Anda? Buat pilihan pada hari ini. Corak siapa yang Anda akan ikuti? Amen. Haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengaku bahwa ada waktunya Tuhan kami tidak mau mengikut corak yang Engkau sudah tetapkan. Kami mau hidup sesuai dengan corak yang kami pilih sendiri Tuhan. Tuhan, kami akui Tuhan, ada waktunya kami gagal Bapa di surga. Dalam keputusan apa yang kami buat, kami gagal sehingga kami mengalami jalan buntu Bapa di surga. Itu semua karena kami memilih untuk ikuti corak yang kami tetapkan sendiri. Tuhan, pada hari ini kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Bapa di surga. Kami mau mengikuti corak yang Engkau sudah tetapkan, yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Bapa di surga, kami tahu Tuhan Yesus, anak-Mu Yesus adalah roti hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan kami tahu Bapa di surga, Engkau mau memiliki persekutuan, memiliki fellowship dengan kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah terang. Dan Engkau memanggil kami untuk menjadi terang dunia. Dan terima kasih Yesus. Karena hari ini kami diingatkan sekali lagi, Engkau yang bersyafaat menjadi pembela kami. Dalam kelemahan kami, Engkau yang bersyafaat, Engkau yang berdoa bagi pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini keinginan kami Bapa di surga Tuhan, untuk menjadi seperti Engkau. Untuk mengikuti Engkau, menjadi seperti Engkau Tuhan. Melakukan apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari jemaat-jemaat semua, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku.
Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti-Mu. Ini kerinduan kami secara pribadi dan juga sebagai satu gereja, sebagai satu keluarga Bapa di surga. Kerinduan kami Tuhan untuk menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu. Corak hidup kami Tuhan, kami mau hidupi sesuai dengan apa yang Engkau sudah tetapkan. Haleluya. Bapak surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran yang membukakan hati dan pikiran kami, yang memperbaharui hati dan pikiran kami. Bapak di surga, saya berdoa Bapak di surga untuk setiap yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, untuk setiap teman-teman saya Tuhan Yesus, my family Lord di SIB Life Tuhan yang mendengar firman pada hari ini. Tuhan, Engkau jamah hidup mereka Bapa di surga. Saya berdoa Tuhan agar iman mereka dalam musim ini terus meningkat Bapak, terus bertambah Bapak di surga. Mereka akan tetap setia Tuhan, mentaati setiap firman-Mu. Mereka tetap setia Tuhan, mengikuti corak hidup yang Kau sudah tetapkan Bapak di surga bagi kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Bapak di surga dengan segenap hati dan pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya, terima kasih. Jemaat-jemaat, pada pagi hari ini sebelum kita bersurai, angkat tanganmu dimanapun engkau berada, saya berdoa bagi Anda. Haleluya. Tuhan, berkati umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, berkati yang berkeluarga, berkati Bapa di surga anak-anak mereka yang bersekolah Tuhan Yesus, yang bekerja, berkati Bapa di surga yang single Bapa di surga, berkati mereka yang belajar Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, kiranya Tuhan kuasa-Mu Tuhan menyinari bersama-sama dengan mereka, sinar-Mu Bapa di surga, kemuliaan-Mu menyinari wajah mereka dimanapun mereka berada, malaikat-malaikat-Mu bersama-sama dengan mereka, dan Roh Kudus-Mu akan selalu mengingatkan mereka Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkusi umat-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pelihara mereka Tuhan siang dan malam, jauhkan daripada segala sakit penyakit dan kemalangan ataupun kecelakaan apa-apa Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, saya berkati umat-Mu Bapa di surga, kiranya mereka terus Tuhan Yesus berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan, sampai kehadiran-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang mengasihi Tuhan katakan Amen. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Baiklah jemaat-jemaat semua, itu saja ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama-sama dari awal hingga akhir ibadah ini. Saya berdoa dan berharap agar Anda diberkati. Jadi jangan lupa, seperti biasa pada minggu hadapan, setiap hari Rabu dalam We Pray kita pada pukul 8.30 malam, dan hari Sabtu pagi pada pukul 9 pagi. Mari bersama-sama dengan kami berdoa, dan jika Anda ada permintaan doa, datang bersama-sama. Anda mau didoakan ataupun Anda mau kami doakan ahli keluarga Anda yang sakit, datang bersama-sama khususnya pada hari Rabu. Kami mau mendoakan Anda. Haleluya. So have a great weekend. Tuhan memberkati. Bye.